Ya, bagi Anda yang akan mengisi libur sekolah pekan depan bisa memanfaatkan beragam diskon dan tiket gratis yang diberikan oleh Pemprov Jakarta. Dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-499, tarif transportasi publik hanya Rp1 selama 3 hari. Tiket masuk ke wisata Ragunan dan Ancol juga digratiskan. Senin pekan depan, kota Jakarta genap berusia 499 tahun. Untuk menyambut usia baru, Pemprov Jakarta menggratiskan tiket masuk wisata Ragunan dan Ancol, serta memberikan tarif transportasi hanya Rp1 untuk MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Kebijakan ini berlaku selama 3 hari, yaitu mulai 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga akan membuka layanan Ragunan Night Zoo pada malam puncak peringatan HUT Jakarta. Sementara untuk warga Jakarta yang ingin gratis masuk Ancol diharuskan melakukan reservasi tiket 1 hari sebelum kunjungan. Tiket gratis masuk Ancol berlaku mulai pukul 5 hingga 23 malam. Dan pada tanggal itu kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya gratis. Itulah kado yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada syaratnya satu, KTP Jakarta. Warga yang ingin mendapat tiket gratis masuk wisata Ancol dan Ragunan harus menunjukkan KTP Jakarta kepada petugas di loket. 1 KTP berlaku untuk 1 tiket gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa meminta kepada Presiden Prabowo agar melanjutkan program makan bergizi gratis. Dengan membawa sejumlah bendera serta spanduk yang bertuliskan dukung makan bergizi gratis, ribuan massa yang tergabung dalam lembaga masyarakat peduli MBG melakukan aksi dukung program MBG di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa membawa petisi berisikan dukungan program makan bergizi gratis. Massa meminta agar pemerintah melanjutkan MBG dengan memperkuat fungsi pengawasan di setiap dapur SPPG. Menurut massa aksi, program MBG sangat bagus bagi penerima manfaat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan adanya korupsi yang dilakukan pengelola SPPG. Aksi damai yang dilakukan oleh ribuan massa aksi ditampung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution. Bobi mengapresiasi aksi yang berjalan aman dan kondusif. Ia juga menerima seluruh perwakilan massa aksi. Kami pemerintah provinsi yang pasti tuntutannya tadi disampaikan adalah MBG tetap dilanjutkan, namun perbaikan perlu dilakukan dan korupsi yang ada di PGN harus dituntaskan. Itu tadi tuntutan yang disampaikan secara lantang. Usai aspirasinya diterima, massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Ribuan murid sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara juga mendukung agar program MBG terus dilanjutkan. Saat aksi, para siswa membawa poster ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Inilah aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG yang dilakukan murid-murid sekolah dasar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mengaku senang mendapat MBG karena kerap berangkat sekolah tanpa sarapan dan lebih fokus saat belajar. Sambil membawa poster dan meneriakkan yel-yel, mereka menyambut kedatangan politisi Gerindra Muhammad Daniel Ginting. Para siswa sekolah dasar ini berharap agar anggota DPRD tersebut mau menyampaikan aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak Daniel Ginting dan Bapak Prabowo Subianto atas MBG-nya dan semoga dilanjutkan dan kakak mahasiswa jangan rampas hak kami. Nah, selama ini kan implementasinya di lapangan yang kurang baik. Hari ini kan sudah dipecat Pak Prabowo 3 orang. Bayangin, Bapak yang Dadan itu udah baru dapat 3 bulan yang lalu dapat bintang jasa. Begitu dengan Pak Prabowo dengan beliau.
Beliau begitu pulang dari Mekah, mereka sama jalan hari pagi-pagi jam 8, Pak Jaksa Agung laporan, sore dipecat, jam 4 subuh tangkap. Mendikbud mencatat per 10 Juni 2026 sebanyak 80,7% atau sekitar 47 juta dari 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat program MBG. Berdasarkan penelitian dari Lab Sosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, program ini efektif meningkatkan motivasi belajar, menaikkan tingkat kehadiran di sekolah dan memperbaiki capaian akademik siswa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainis melaporkan. Ya, libur tahun ajaran baru dimulai pada pekan depan. Selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapat menu MBG demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun rupiah. Namun upaya hemat anggaran itu diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4.560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejagung menetapkan Glory Harima Sihombing sebagai tersangka baru dalam lingkaran korupsi MBG. Kejagung menyebut bersama Dadan Hindayana, Glory terlibat praktik jual beli dapur MBG. Tersangka korupsi MBG bertambah 1, Glory Harima Sihombing atau GHS. Kejagung menyebut dengan cara melawan hukum, Glory terbukti kong kali kong dengan mantan Kepala BKN Dadan Hindayana menggerogoti uang MBG. Modusnya, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review ini bertindak sebagai calo atau broker yang bertugas memperjualbelikan titik-titik dapur MBG. Harga yang dipatok tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah per lokasi. Setelah berhasil memperjualbelikan titik-titik dapur MBG, Glory menyetor uang haram itu kepada Dadan Hindayana. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara GHS dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Atas tingkah laku curangnya, kini Glory bergabung dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Pusung, Asep Somantri dan Andri Mulyono sebagai tersangka korupsi MBG. Setelah Kejagung secara maraton berhasil mengumpulkan 6 tersangka pencuri uang MBG, apakah akan menyusul tersangka selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan.